Tidak semua manusia dilahirkan untuk berjalan di jalan yang landai. Ada jiwa-jiwa tertentu yang sejak lahir sudah ditetapkan untuk menempuh jalan terjal, penuh duri dan seringkali sunyi. Jiwa yang berkali-kali jatuh, terluka, dan dipatahkan harapannya, bukan karena salah arah, tetapi karena sedang ditempa. Jika kamu lahir di weton kliwon, atau pernah hidup dekat dengan seseorang berweton kliwon, mungkin pertanyaan ini pernah terlintas. Mengapa hidupnya selalu berat, seolah tak pernah diberi jeda untuk bernafas? Malam ini, tabir tua akan disingkap, tentang takdir tajam, ujian mematikan, dan jalan sunyi yang jarang diketahui manusia. Selamat datang di channel Pak Dedian, tempat di mana kebijaksanaan leluhur Jawa kembali dihidupkan lewat cerita, pemahaman, dan makna mendalam tentang kebudayaan Jawa, spiritual Jawa, weton, serta motivasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua, semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Sejak zaman para leluhur, weton kliwon tidak pernah dipandang sebagai weton biasa. Ia tidak ditempatkan di jalur hidup yang ringan, juga tidak diberi kemewahan sejak awal. Weton kliwon adalah simbol dari jiwa yang dipilih untuk menanggung beban batin yang lebih berat, memikul ujian yang lebih dalam, dan menjalani kehidupan yang seringkali terasa tidak adil. Banyak orang kliwon tumbuh dengan rasa berbeda yang sulit dijelaskan. Sejak kecil, mereka kerap merasakan kesepian meski berada di tengah keramaian. Mereka mudah memahami rasa sakit orang lain, tetapi sering gagal dipahami oleh lingkungannya sendiri. Ada kedalaman batin yang tidak semua orang sanggup menjangkaunya, dan justru dari kedalaman itulah ujian demi ujian bermula. Ilmu leluhur Jawa menyebut kliwon sebagai weton dengan energi paling pekat. Energi ini bukan sekadar kekuatan, melainkan juga tanggung jawab. Energi yang tajam akan selalu menarik ujian yang tajam pula. Maka jangan heran jika orang kliwon sering diuji melalui 3 pintu utama kehidupan: cinta, rezeki, dan batin. Hubungan asmara yang berliku, rezeki yang naik turun drastis, serta pergulatan batin yang seolah tak pernah selesai, adalah pola yang berulang. Namun, kata mematikan yang sering dilekatkan pada weton kliwon bukanlah tentang kematian jasad. Leluhur tidak pernah bermaksud menakut-nakuti. Mematikan dalam makna Jawa adalah ujian yang mampu mematikan kesadaran jika tidak dijalani dengan laku yang benar. Mematikan rasa sabar, mematikan harapan, mematikan kepercayaan pada hidup. Itulah bahaya sesungguhnya bagi jiwa kliwon. Disinilah banyak orang kliwon tersesat. Bukan karena takdirnya buruk, tetapi karena tidak pernah diberi peta untuk memahami dirinya sendiri. Mereka berjuang sendirian, memendam emosi, menelan luka tanpa bersuara, hingga batin menjadi penuh dan lelah. Padahal, leluhur telah meninggalkan pesan. Takdir tajam tidak untuk dilawan, melainkan diseimbangkan. Kisah ini bukan untuk membuka aib weton kliwon, apalagi menanamkan ketakutan. Kisah ini adalah pengingat bahwa di balik beratnya hidup ada maksud besar yang sedang disiapkan. Ada jalan sunyi yang jika ditempuh dengan sadar, mampu mengubah luka menjadi kekuatan, dan ujian menjadi berkah. Dan jika kamu merasa kisah ini seolah berbicara langsung pada hidupmu, percayalah, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa kesadaranmu sedang diketuk pelan-pelan. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya robbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang, mari kita bahas. Inilah alasan weton kliwon paling banyak ujian. Siap, mari lanjut. Sejak dahulu kala, weton kliwon dipercaya bukan sekadar penanda hari lahir, melainkan sebuah tanda batin yang dibawa sejak darah pertama mengalir di tubuh. Leluhur Jawa meyakini bahwa jiwa yang lahir di weton kliwon membawa energi gaib yang sangat pekat, bukan energi kasar yang mudah terlihat, tetapi getaran halus yang bekerja di dalam rasa, firasat, dan kesadaran terdalam. Energi ini seringkali tidak disadari oleh pemiliknya sejak awal.
Ia tumbuh perlahan, mengikuti usia, pengalaman, dan luka hidup. Itulah sebabnya banyak orang Kliwon sejak kecil tampak berbeda. Mereka lebih mudah gelisah tanpa sebab jelas, sering merenung sendiri, dan memiliki kepekaan yang melebihi anak-anak seusianya. Ada semacam antena batin yang selalu aktif menangkap getaran sekitar, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Orang Kliwon dikenal memiliki intuisi yang kuat. Firasat mereka kerap datang tiba-tiba, tanpa logika, namun sering terbukti benar. Mereka bisa merasakan perubahan suasana hati orang lain, membaca situasi sebelum kata-kata diucapkan, dan menangkap tanda-tanda kecil yang luput dari perhatian kebanyakan orang. Namun, anugerah ini bukan tanpa harga. Kepekaan yang terlalu tajam membuat batin mereka mudah lelah, mudah tersentuh, dan mudah terluka. Ilmu leluhur mengibaratkan energi Kliwon seperti api dalam sekam. Dari luar, tampak tenang, bahkan biasa saja. Namun di dalamnya, api terus menyala. Jika api itu diarahkan dengan benar, melalui kesadaran, laku hidup yang tertata, dan batin yang bersih, ia menjadi sumber kehangatan, penerang jalan, dan kekuatan yang menenangkan orang-orang di sekitarnya. Banyak orang Kliwon yang tanpa sadar menjadi tempat curhat, peneduh, atau penenang bagi orang lain. Namun jika api itu dibiarkan liar, tanpa kendali, tanpa pengetahuan tentang diri sendiri, ia justru membakar dari dalam. Inilah yang sering terjadi. Energi gaib yang tidak dipahami berubah menjadi kegelisahan berkepanjangan, emosi yang mudah meledak, atau justru dipendam terlalu dalam, serta perasaan tidak pernah benar-benar tenang, meski hidup tampak baik-baik saja. Sejak kecil, banyak orang Kliwon merasa tidak sepenuhnya dipahami oleh lingkungan sekitarnya. Mereka sering dianggap terlalu sensitif, terlalu pendiam, atau terlalu serius. Padahal, yang terjadi bukanlah kelemahan, melainkan kedalaman batin yang belum menemukan wadah. Mereka dipaksa dewasa lebih cepat, memahami rasa sakit lebih awal, dan belajar tentang kehilangan sebelum waktunya. Energi gaib yang lahir bersama darah ini juga membuat orang Kliwon sering berada di persimpangan hidup yang berat. Mereka tidak bisa hidup setengah-setengah. Ketika mencintai, mereka mencintai sepenuh jiwa. Ketika terluka, lukanya masuk hingga ke dasar batin. Tidak ada yang dangkal dalam hidup seorang Kliwon. Semuanya terasa intens, tajam, dan membekas. Leluhur Jawa mengingatkan bahwa energi sebesar ini bukan kebetulan. Ia adalah amanah. Jiwa Kliwon dipercaya sedang menjalani proses panjang untuk memurnikan rasa, menguatkan batin, dan menajamkan kesadaran. Tetapi tanpa bimbingan, tanpa pemahaman tentang dirinya sendiri, energi itu bisa menjadi sumber penderitaan. Maka, sejak bab pertama ini, satu hal perlu ditanamkan. Energi gaib weton Kliwon bukanlah kutukan. Ia adalah kekuatan yang belum sepenuhnya disadari. Dan perjalanan untuk memahami kekuatan itu baru saja dimulai. Dalam pandangan ilmu Jawa, tidak semua manusia dilahirkan dengan beban takdir yang sama. Ada yang jalannya relatif lurus, meski pelan. Ada pula yang sejak awal harus berjalan di medan yang berat, penuh tikungan tajam dan tanjakan curam. Weton Kliwon berada di golongan yang kedua. Bukan karena ia dikutuk, melainkan karena ia dipercaya memikul amanah batin yang jauh lebih padat dibanding weton lainnya. Takdir orang Kliwon jarang berjalan mulus. Bahkan ketika tampak baik-baik saja di permukaan, di dalam batin sering terjadi pergulatan yang tidak terlihat oleh orang lain. Sejak usia muda, mereka sudah dihadapkan pada situasi yang memaksa dewasa. Kehilangan orang tercinta, kegagalan yang datang lebih awal, pengkhianatan dari orang yang dipercaya, atau kondisi hidup yang menekan mental. Semua itu seperti rangkaian ujian yang datang tanpa aba-aba. Banyak orang Kliwon bertanya dalam diam, "Mengapa harus aku?" Namun leluhur Jawa memandang pertanyaan itu dari sudut yang berbeda. Bagi mereka, jiwa Kliwon adalah jiwa yang dipilih untuk ditempa lebih dulu. Seperti besi yang hendak dijadikan pusaka, ia harus dipanaskan, dipukul, dan ditempa berulang kali sebelum benar-benar kuat dan bernilai. Hidup orang Kliwon jarang diberi jeda panjang untuk bersantai,
Ketika satu masalah selesai, masalah lain sering muncul menyusul. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk melatih daya tahan batin. Tanpa disadari, setiap luka membentuk lapisan kekuatan. Setiap kegagalan menambah kedalaman rasa. Setiap kehilangan mengajarkan makna ikhlas yang tidak didapatkan dari buku manapun. Takdir berat ini sering membuat orang Kliwon terlihat lebih tua dari usianya. Bukan soal fisik, melainkan cara berpikir dan merasakan hidup. Mereka cepat memahami pahitnya dunia, cepat mengerti bahwa tidak semua niat baik dibalas baik, dan tidak semua kejujuran dihargai. Pengetahuan batin ini mahal harganya, dan hanya bisa dibayar dengan pengalaman yang menyakitkan. Namun di balik semua itu, ada maksud besar yang jarang disadari. Leluhur percaya, sebelum jiwa Kliwon diberi kepercayaan besar, entah dalam bentuk rezeki, pengaruh, atau peran penting dalam hidup orang lain, ia harus dibersihkan dari kesombongan, kelekatan, dan harapan palsu. Takdir berat berfungsi sebagai penyaring, memisahkan mana yang benar-benar kuat dan mana yang rapuh. Masalahnya, tidak semua orang Kliwon memahami proses ini. Banyak yang akhirnya merasa hidupnya selalu sial, selalu kalah, dan selalu tertinggal. Padahal yang terjadi bukanlah ketertinggalan, melainkan proses pematangan yang lebih lama dan lebih dalam. Jiwa Kliwon tidak disiapkan untuk menang cepat, tetapi untuk bertahan lama. Jika weton lain belajar hidup melalui keberuntungan, orang Kliwon belajar hidup melalui ujian, dan dari ujian itulah mereka sebenarnya sedang dipersiapkan untuk memegang peran penting, bukan di atas panggung yang ramai, tetapi di ruang-ruang sunyi yang menentukan arah banyak hal. Takdir berat sejak lahir ini bukan akhir cerita. Ia adalah fondasi. Dan fondasi yang kuat memang selalu dibangun dari bawah, di tempat yang gelap, sempit, dan penuh tekanan. Di antara sekian banyak ujian hidup yang harus dijalani weton Kliwon, urusan cinta dan hubungan sering menjadi yang paling menyakitkan. Bukan karena mereka tidak layak dicintai, melainkan karena cara mereka mencintai terlalu dalam. Bagi orang Kliwon, cinta bukan sekedar perasaan, ia adalah keterlibatan jiwa. Sekali hati terbuka, seluruh batin ikut masuk ke dalamnya. Orang Kliwon cenderung memberi lebih banyak daripada yang mereka terima. Mereka hadir sepenuh hati, setia tanpa banyak syarat, dan rela berkorban tanpa perlu diminta. Namun justru disitulah letak ujian perbesarnya. Harapan yang mereka bangun seringkali terlalu tinggi, bukan karena naif, tetapi karena mereka percaya bahwa ketulusan akan selalu dibalas dengan ketulusan yang sama. Kenyataannya, tidak semua orang mampu menerima cinta sedalam itu. Banyak pasangan orang Kliwon merasa terbebani oleh intensitas perasaan yang mereka bawa. Dari sinilah tarik ulur sering terjadi. Di satu sisi, orang Kliwon ingin dekat dan menyatu. Di sisi lain, pasangan mereka justru menjauh karena tidak siap menghadapi kedalaman tersebut. Hubungan asmara weton Kliwon kerap diwarnai salah paham, bukan karena kurang cinta, melainkan karena kurangnya komunikasi batin yang sehat. Orang Kliwon jarang mengungkapkan luka secara langsung. Mereka memilih diam, menahan, dan berharap pasangan akan mengerti dengan sendirinya. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, kekecewaan pun menumpuk tanpa suara. Diam bagi orang Kliwon bukan berarti tidak peduli. Justru sebaliknya, diam adalah cara mereka menjaga agar emosi tidak melukai orang lain. Namun, emosi yang dipendam terlalu lama berubah menjadi beban batin. Rasa cemburu yang tidak terucap, kekecewa yang ditelan sendiri, dan rindu yang tidak tersampaikan perlahan-lahan memenuhi ruang batin hingga terasa sesak. Tak jarang, hubungan orang Kliwon berakhir bukan karena kurangnya cinta, tetapi kekelelahan batin. Mereka lelah menunggu dipahami, lelah memberi tanpa merasa benar-benar diterima, dan lelah berjuang sendirian dalam hubungan yang seharusnya dijalani berdua. Perpisahan yang mereka alami pun jarang sederhana. Ia meninggalkan bekas panjang, bahkan luka yang terbawa hingga hubungan berikutnya. Ujian cinta ini sering membuat orang Kliwon menutup diri. Setelah terluka berkali-kali, mereka menjadi lebih berhati-hati, lebih pendiam, dan lebih selektif membuka hati. Namun, di balik sikap dingin itu, batin mereka tetap sama, dalam, tulus, dan mendambakan hubungan yang tenang serta jujur.
Leluhur Jawa mengingatkan bahwa ujian cinta bagi weton kliwon adalah bagian dari proses pemurnian rasa. Melalui luka-luka itulah, mereka diajarkan untuk mencintai tanpa kehilangan diri sendiri, memberi tanpa mengorbankan batin, dan berharap tanpa menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada orang lain. Cinta bagi orang kliwon bukan untuk melemahkan, melainkan untuk mendewasakan. Dan hanya setelah melewati luka-luka itulah, mereka belajar satu hal penting, bahwa cinta sejati harus menenangkan, bukan menguras jiwa. Inilah titik paling mematikan menurut ilmu leluhur Jawa, bukan kemiskinan yang berkepanjangan, bukan kegagalan yang berulang, melainkan emosi yang dipendam terlalu lama hingga menggerogoti batin tanpa disadari. Weton kliwon dikenal kuat di luar, namun rapuh di dalam. Mereka terbiasa menampilkan ketegaran seolah semuanya baik-baik saja. Jarang mengeluh, jarang meminta tolong, dan lebih sering memilih diam. Di mata orang lain, mereka tampak sabar dan tahan banting. Namun justru disitulah letak bahayanya. Emosi yang tidak pernah dikeluarkan tidak akan hilang. Ia hanya berpindah tempat, masuk lebih dalam ke batin. Rasa marah yang ditahan, kecewa yang tidak diucapkan, sedih yang dipendam, semuanya menumpuk seperti beban tak kasat mata. Lama-kelamaan, batin kliwon menjadi penuh, sesak, dan gelap tanpa mereka mengerti penyebab pastinya. Ilmu leluhur menyebut kondisi ini sebagai ketidakseimbangan energi dalam diri. Energi yang seharusnya mengalir justru terjebak. Akibatnya, orang kliwon bisa mengalami perubahan emosi yang ekstrim. Terkadang terlihat tenang, namun tiba-tiba bisa meledak dalam satu keputusan impulsif. Bukan karena mereka tidak bijak, melainkan karena batin sudah terlalu penuh untuk menahan lagi. Bahaya lainnya, emosi yang dipendam lama-lama menarik energi negatif dari luar. Orang kliwon menjadi lebih mudah tersinggung, lebih sering merasa sial, atau merasa hidupnya sempit meski tidak ada masalah besar yang terlihat. Ini bukan mistis tanpa sebab, melainkan reaksi alamiah dari batin yang tidak seimbang. Leluhur Jawa memberikan peringatan tegas. Ketika batin kliwon menggelap, 3 hal akan ikut terdampak: rezeki, hubungan, dan ketenangan hidup. Rezeki yang seharusnya lancar menjadi tersendat tanpa alasan jelas. Hubungan yang tadinya hangat berubah dingin dan penuh jarak. Hidup terasa berat, seolah apapun yang dilakukan selalu salah arah. Banyak orang kliwon salah menafsirkan kondisi ini sebagai nasib buruk. Padahal, menurut ilmu tua, bukan nasib yang bermasalah, melainkan batin yang terlalu lama diabaikan. Jiwa kliwon membutuhkan ruang untuk menyalurkan rasa, mengurai emosi, dan membersihkan hati secara berkala. Jika tidak, energi tajam yang mereka miliki justru berbalik melukai diri sendiri. Yang membuat kondisi ini semakin berbahaya adalah kebiasaan orang kliwon yang merasa harus kuat sendirian. Mereka takut dianggap lemah jika bercerita, takut merepotkan orang lain. Akhirnya, semua dipikul sendiri. Padahal, leluhur justru mengajarkan keseimbangan. Kuat bukan berarti memendam segalanya, melainkan tahu kapan harus melepaskan. Bab ini adalah pengingat paling penting bagi weton kliwon. Bukan dunia yang terlalu kejam, bukan hidup yang sengaja menyulitkan, melainkan batin yang terlalu lama menahan rasa. Dan jika emosi tidak mulai disadari dan ditata, maka ujian paling mematikan bukan datang dari luar, tetapi lahir dari dalam diri sendiri. Di balik beratnya ujian hidup yang dijalani weton kliwon, tersimpan satu potensi besar yang sering kali disalahpahami: rezeki. Leluhur Jawa sejak dahulu meyakini bahwa orang kliwon tidak diciptakan untuk hidup serba kekurangan selamanya. Justru sebaliknya, mereka membawa potensi rezeki yang besar, bahkan di atas rata-rata. Namun, rezeki ini memiliki sifat yang sangat khas, tajam, cepat, dan penuh ujian. Banyak orang kliwon merasakan pola hidup yang ekstrim. Pada satu fase, rezeki datang begitu deras, usaha berkembang pesat, peluang terbuka lebar, dan uang mengalir tanpa henti. Namun di fase lain, semuanya seolah menguap, pemasukan menurun drastis, jalan terasa buntu, dan hidup kembali serba kekurangan. Naik dan turunnya bukan biasa, melainkan terasa tajam dan mendadak.
Ilmu leluhur menjelaskan bahwa rezeki orang Kliwon bergerak seiring dengan kondisi batinnya. Ketika batin tenang, seimbang, dan terjaga, rezeki mengalir lebih stabil. Namun saat batin kacau, penuh emosi terpendam, amarah atau keserakahan, rezeki pun ikut terguncang. Bukan karena dihukum, melainkan karena energi dalam diri tidak selaras dengan apa yang diterima. Disinilah banyak orang Kliwon tergelincir. Ketika rezeki besar datang, tidak sedikit yang kehilangan kendali. Ada yang menjadi terlalu berani mengambil resiko, terlalu percaya diri, atau lupa menjaga keseimbangan hidup. Padahal, tanpa pengendalian diri, rezeki besar justru berubah menjadi ujian tambahan yang lebih berat daripada kemiskinan itu sendiri. Rezeki yang tajam menuntut kesiapan batin yang matang. Leluhur Jawa mengingatkan bahwa menerima banyak tanpa kesiapan ibarat memegang senjata tajam tanpa pelindung. Ia bisa melukai diri sendiri. Oleh karena itu, orang Kliwon dianjurkan untuk selalu menata niat, menjaga sikap, dan tidak silau oleh hasil cepat. Laku spiritual menjadi kunci penting dalam menetralkan energi tajam rezeki ini. Bukan laku yang berlebihan, melainkan konsistensi dalam menjaga batin. Bersyukur tanpa berlebihan, bersedekah tanpa pamrih, serta menahan diri dari sifat serakah dan pamer. Dengan laku inilah, energi rezeki yang semula liar perlahan menjadi jinak dan membawa ketenangan. Bagi weton Kliwon, tujuan hidup bukanlah sekadar kaya, tetapi cukup dan berkah. Rezeki yang berkah adalah rezeki yang tidak merusak batin, tidak memecah hubungan, dan tidak menjauhkan diri dari keseimbangan hidup. Itulah sebabnya, banyak orang Kliwon yang baru menemukan ketenangan finansial setelah melewati jatuh bangun yang panjang. Bab ini mengajarkan satu hal penting. Rezeki besar bukan hadiah, melainkan amanah. Dan hanya jiwa yang sudah ditempa oleh ujian yang mampu memegang amanah itu tanpa terluka. Ada pesan tua yang sejak lama diwariskan dari mulut ke mulut oleh para sepuh Jawa. Pesan ini tidak ditulis dalam kitab, tidak pula diajarkan di bangku sekolah, namun hidup di dalam kesadaran orang-orang yang mau mendengarkan dengan batin yang jernih. Kliwon iku dudu kanggo wong ringkih, nangin uga ora kanggo wong gumedhe. Kalimat ini bukan pujian, bukan pula ancaman, ia adalah pengingat bahwa weton Kliwon tidak diciptakan untuk jiwa yang mudah menyerah, tetapi juga tidak diberikan kepada jiwa yang gemar menyombongkan diri. Jalan hidup Kliwon berada di tengah, di antara kekuatan dan kerendahan hati, di antara keteguhan dan kesadaran diri. Weton Kliwon memang tidak ditakdirkan untuk hidup ringan. Ujian datang lebih awal, lebih rapat dan lebih dalam. Luka batin sering menjadi teman lama. Kecewa, kehilangan dan kegagalan seakan datang silih berganti. Namun semua itu bukanlah tanda bahwa hidup Kliwon harus berakhir dalam kehancuran. Justru sebaliknya, semua itu adalah proses pembentukan jiwa. Dengan laku yang tepat, takdir yang tajam bisa berubah menjadi jalan berkah. Laku itu tidak selalu rumit atau berat. Ia dimulai dari hal-hal sederhana namun konsisten. Belajar mengenali emosi sebelum ia meledak, membersihkan batin dari dendam dan rasa iri, serta berani jujur pada diri sendiri tentang apa yang dirasakan. Menyepi sejenak bukan untuk lari, tetapi untuk memahami arah hidup. Mendekat kepada Sang Pencipta menjadi poros utama. Bukan sekedar ritual, tetapi kesadaran bahwa hidup ini tidak dijalani sendirian. Ketika orang Kliwon mulai berserah tanpa menyerah, mulai pasrah tanpa putus asa, disitulah beban batin perlahan berkurang. Energi yang tadinya tajam dan melukai, berubah menjadi kekuatan yang menenangkan. Video ini dan kisah panjang ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk memberi label buruk, melainkan untuk membangunkan kesadaran yang mungkin selama ini tertidur karena terlalu lelah berjuang. Jika kamu berweton Kliwon, ingatlah satu hal penting. Hidupmu terasa berat bukan karena kamu lemah, tetapi karena jiwamu dipercaya menanggung lebih banyak pelajaran. Tidak semua orang diberi jalan seperti ini, dan tidak semua jiwa sanggup menjalaninya. Kini, izinkan kisah ini menjadi ruang refleksi. Tuliskan di kolom komentar, weton kamu apa
Apakah kamu atau orang terdekatmu berweton kliwon? Apakah kisah hidupnya penuh ujian seperti yang dibahas di sini? Semoga kisah ini menjadi penerang, bukan beban. Semoga setiap jiwa kliwon perlahan menemukan jalannya pulang, lebih tenang dalam rasa, lebih sadar dalam melangkah, dan lebih berkah dalam menjalani hidup. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.